Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi keuangan dengan tema penyusutan. Untuk mengetahui lebih detail tentang materi penyusutan dan aktiva tetap, mari kita simak penjelasan dalam video ini sampai selesai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu kompetensi pengetahuan, menerapkan berbagai metode penyusutan aktiva tetap dan pencatatannya. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah melakukan pencatatan beban penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan berbagai metode penyusutan dalam jurnal. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan faktor penentu besarnya penyusutan. 2. Menjelaskan metode penyusutan yang digunakan. 3. Menjelaskan penentuan biaya penyusutan aset tetap dengan berbagai metode penyusutan. 4. Menjelaskan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Sedangkan keterampilannya yaitu menghitung beban penyusutan dengan berbagai metode penyusutan yang digunakan. Yang kedua, menjurnal biaya penyusutan dengan berbagai metode penyusutan yang digunakan. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk mendukung channel ini supaya tetap ada dan dapat berkembang dengan baik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Menekan tombol lonceng notifikasinya supaya informasi atau update terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan. Dan juga share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Adapun materi yang akan dibahas dalam pertemuan ini yaitu definisi penyusutan, alasan penyusutan, faktor penentu besarnya beban penyusutan aktiva tetap, serta pembahasan kasus pencatatan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya atau masa memperoleh manfaat dari aktiva yang bersangkutan. Penyusutan merupakan bentuk penyesuaian harga aset secara terus-menerus sesuai dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan nilai, kualitas maupun kuantitasnya. Aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan produksi lama-kelamaan akan mengalami penurunan kapasitas, baik penurunan nilai atau harganya, kuantitas atau kualitas hasil produksinya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Zaki Baritwan, faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor fungsional. Alasan fisik yang menyebabkan aset tetap harus disusutkan yaitu yang pertama, aus karena dipakai. Pemakaian aktiva tetap yang secara terus-menerus atau kontinu
Untuk kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan produksi, menyebabkan kapasitas dan produktivitasnya semakin berkurang nilainya, sehingga menyebabkan penurunan terhadap kuantitas dan kualitas serta hasilnya. Yang kedua, aus karena umur. Sekalipun aktiva tetap tidak dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan produksi, seiring perjalanan waktu, aktiva tetap akan rusak karena faktor kimia yang diakibatkan oleh alam, misalnya hujan, panas, sehingga tidak efektif lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, rusak karena faktor lainnya. Kerusakan karena kurang hati-hatian dalam pemakaian atau kurang tepat dalam cara penggunaan aktiva tetap, ataupun disebabkan karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, dan lain-lain. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor fungsional yang juga dapat mengurangi atau mengakibatkan suatu aktiva tetap tidak dapat dipergunakan lagi atau harus disusutkan, yang terdiri dari: yang pertama, ketidaklayakan. Dengan meningkatnya daya beli konsumen yang melampaui kemampuan alat produksi yang tersedia, akan mengakibatkan alat-alat produksi yang tersedia secara teknis masih dapat digunakan, tetapi secara ekonomis telah menunjukkan kemunduran, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang menunjang skala ekonomis. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan konsumen, perlu adanya penggantian alat-alat produksi yang baru yang mempunyai kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan alat-alat produksi lama. Yang kedua, keusangan. Kemajuan dan pembaharuan teknis yang terus-menerus membawa akibat alat-alat produksi lama secara ekonomis dianggap sudah kuno. Perbaikan dan pembaharuan teknis yang datang terus-menerus dengan cepat dapat mengakibatkan daya guna ekonomis alat-alat produksi lama semakin berkurang, atau secara ekonomis tidak dapat dipergunakan lagi dan perlu diganti dengan peralatan yang baru. Yang ketiga, penghentian permintaan. Suatu alat produksi tidak akan mempunyai nilai karena hasil produksinya tidak dapat dipertahankan lagi di pasaran. Ini disebabkan karena perubahan selera atau kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Barang-barang hasil produksi tersebut dianggap kuno oleh konsumen, sehingga tidak dapat diandalkan lagi untuk merebut pangsa pasar. Ada 4 faktor penentu besarnya penyusutan, yaitu harga perolehan, usia ekonomis, metode penyusutan yang dipakai, dan nilai sisa atau nilai residu. Adapun penjelasan dari masing-masing faktor penentu penyusutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah keseluruhan biaya untuk mendapatkan aktiva tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan atau dioperasikan. Semakin besar harga perolehan suatu aktiva tetap, maka semakin besar pula besarnya beban penyusutan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Usia ekonomis. Semakin sedikit usia ekonomis, maka
beban penyusutan yang dialokasikan pada periode akuntansi atau selama usia ekonomis semakin besar, dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah metode penyusutan yang dipakai. Setiap metode penyusutan menghasilkan besarnya beban penyusutan yang berbeda-beda. Yang keempat, nilai residu. Semakin sedikit nilai residu dari aktiva tetap yang disusutkan, maka jumlah yang disusutkan semakin besar. Sehingga beban penyusutan yang dialokasikan pada periode akuntansi semakin besar pula, dan berlaku sebaliknya. Adapun metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua yaitu metode jumlah angka tahun atau the sum years of decades method. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining method. Yang keempat yaitu metode satuan jam kerja atau service hours method. Yang kelima yaitu metode satuan hasil produksi atau productive output method. Metode penyusutan yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan karena dianggap sangat mudah dan juga diterapkan sebagai metode perhitungan beban penyusutan yang digunakan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga menjadikan metode ini sangat populer. Menurut metode ini, besarnya beban penyusutan setiap periodenya adalah sama hingga usia ekonomisnya selesai atau berakhir. Kasus yang pertama, penyusutan aktiva tetap, di mana aktiva tetap disusutkan mulai dari awal periode menggunakan metode garis lurus. Tanggal 4 Januari 2018, CV Sahabat Game membeli laptop gaming merek Legion Y530 untuk menambah aset tetap untuk keperluan usaha dari Els Komputer Yogyakarta senilai Rp13.200.000. Laptop diperkirakan dapat dioperasikan selama 4 tahun dengan nilai residu atau sisa sebesar Rp1.200.000. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya beban penyusutan laptop apabila disusutkan dengan metode garis lurus, dan buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Adapun penyelesaian dari kasus tersebut adalah sebagai berikut. Perhitungan beban penyusutan laptop dengan menggunakan metode garis lurus. Formula atau rumus yang digunakan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu
dibagi usia ekonomis. Beban penyusutan per tahun dihitung sebagai berikut. Harga perolehan sebesar Rp13.200.000 dikurangkan dengan nilai residu sebesar Rp1.200.000 dibagi dengan usia ekonomis 4 tahun, sehingga besarnya beban penyusutan adalah Rp3 juta per tahun. Besarnya beban penyusutan per tahun adalah Rp3 juta, sama untuk periode selanjutnya atau selama usia ekonomis, atau dapat disajikan dalam tabel penyusutan sebagai berikut. Tahun 2018. Harga perolehan adalah sebesar Rp13.200.000. Beban penyusutan pada tahun 2018 atau sebanyak 12 bulan sebesar Rp3 juta. Dan akumulasi penyusutan pada tahun 2018 sebanyak Rp3 juta. Nilai buku akhir periode dihitung dari harga perolehan sebesar Rp13.200.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp3 juta atau sebesar Rp10.200.000. Untuk menghitung besarnya nilai buku pada akhir periode, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sama, yaitu mengurangkan harga perolehan laptop sebesar Rp13.200.000 dengan akumulasi penyusutan masing-masing tahun. Sebagai contoh, tahun 2019 harga perolehan laptop sebesar Rp13.200.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2019 Rp6 juta, sehingga nilai buku laptop pada akhir periode adalah sebesar Rp7.200.000. Adapun jurnal yang harus dibuat untuk mencatat beban penyusutan tersebut oleh CV Sahabat Game adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2018. Beban penyusutan laptop. Debit sebesar Rp3 juta. Akumulasi penyusutan laptop. Kredit sebesar Rp3 juta. Pencatatan beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Jurnal yang digunakan untuk mencatat beban penyusutan tahun kedua dan seterusnya sampai dengan usia ekonomis aktiva tersebut selesai adalah sama seperti jurnal yang sudah dibuat sebelumnya. Kasus yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, di mana aktiva tetap disusutkan tidak pada awal periode. Tanggal 14 Oktober 2018, CV Sahabat Game membeli AC Daikin Multi S3 untuk pendingin ruangan kerja untuk keperluan pelayanan dari Tokopedia Jakarta senilai Rp14.442.000. AC Daikin diperkirakan dapat dioperasikan selama 4 tahun dengan nilai residu sebesar Rp522.000. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya beban penyusutan AC Daikin apabila disusutkan dengan metode garis lurus
dan buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Adapun perhitungan beban penyusutan aktiva tetap berupa AC Daikin dengan menggunakan metode garis lurus dihitung sebagai berikut. Formula atau rumus yang digunakan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi usia ekonomis. Beban penyusutan dihitung sebagai berikut. Harga perolehan aktiva tetap sebesar Rp14.442.000 dikurangkan nilai residu sebesar Rp522.000 sehingga didapatkan jumlah yang disusutkan sebesar Rp13.920.000 dibagi usia ekonomis selama 4 tahun. Beban penyusutan per tahun sebesar Rp3.480.000 atau beban penyusutan per bulan yaitu Rp290.000. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang perhitungan besarnya penyusutan, disajikan dalam tabel perhitungan sebagai berikut. Tahun 2018. Harga perolehan aktiva tetap sebesar Rp14.442.000. Beban penyusutan pada tahun 2018 sebanyak 3 bulan atau sebesar Rp870.000 yang diperoleh dari beban penyusutan bulan Oktober sampai dengan bulan Desember dengan tarif penyusutan per bulan sebanyak Rp290.000 dikalikan 3 bulan. Beban penyusutan bulan Oktober dihitung 1 bulan karena dengan asumsi bahwa bulan Oktober aktiva tetap dioperasikan lebih dari 15 hari. Akumulasi penyusutan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp870.000. Sama seperti beban penyusutan tahun 2018. Nilai buku aktiva tetap pada akhir tahun 2018 yaitu harga perolehan sebesar Rp14.442.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp870.000 sehingga nilai buku akhir aktiva tetap pada tahun 2018 adalah Rp13.572.000. Untuk perhitungan nilai buku pada akhir tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sama, yaitu mengurangkan harga perolehan aktiva tetap dengan akumulasi penyusutan masing-masing. Sebagai contoh, tahun 2019 harga perolehan sebesar Rp14.442.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.350.000 sehingga nilai buku aktiva tetap pada akhir periode atau tahun 2019 adalah Rp10.092.000. Sedangkan besarnya penyusutan pada tahun 2021 sebanyak Rp2.610.000 yang dihitung 9 bulan dari Januari sampai dengan bulan September. Adapun jurnal yang harus dibuat oleh CV Sahabat Game
pada tahun 2018 untuk mencatat beban penyusutan aktiva tetap berupa AC Daikin adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2018. Beban penyusutan AC Daikin debit sebesar Rp870.000. Akumulasi penyusutan AC Daikin kredit sebesar Rp870.000. Tanggal 31 Desember 2019. Beban penyusutan AC Daikin debit sebesar Rp3.480.000. Akumulasi penyusutan AC Daikin kredit sebesar Rp3.480.000. Adapun pencatatan beban penyusutan tahun selanjutnya adalah sama, sesuai dengan besarnya beban penyusutan yang sudah dihitung dalam tabel penyusutan. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.